Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi dan di sebelah kanan saya bernama Abdul, dan yang di sebelah kiri saya bernama Ibnu. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video-video di channel kami ini tentang hal-hal unik yang belum diketahui oleh orang banyak, yang yaitu tentang bertemakan sejarah. Oke guys, selamat menonton. Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan juga sejarah-sejarah perjuangan. Bangsa Indonesia ini sekaligus telah membangun peradaban baru bagi bangsa Indonesia. Dalam sejarah Indonesia modern, mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa, sekaligus pelopor dan guru bangsa itu. Sebagiannya diantaranya ialah salah seorang tokoh ulama besar dari tanah Minangkabau. Dia adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan julukan Hamka. Ia adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga seorang politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Buya Hamka juga seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik. Hamka pernah ditunjuk sebagai Menteri Agama dan juga aktif dalam perpolitikan Indonesia. Hamka lahir di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981, umur 73 tahun. Akan tetapi, di balik ketenarannya sebagai tokoh ulama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pada sisi lain, dari Buya Hamka itu ada yang belum diketahui oleh orang banyak. Dalam hal ini, kami akan mengutip beberapa fakta dari Buya Hamka tersebut. Mari kita bahas. Number 1. Mempunyai teman tak kasat mata. Ketika ditanya siapakah temannya itu, Hamka menjawabnya begini, "Saya tidaklah berani memastikan apakah itu malaikat yang merupakan diri. Saya cuma memohon bahwa semuanya itu adalah kawan yang baik belaka, dan tidaklah mereka itu pernah membisikkan bisikan yang jahat ke dalam hati saya ataupun telinga saya. Cuma yang saya rasakan ialah bahwa saya tidak merasa takut akan bahaya apa yang akan menimpa saya. Sebab saya yakin bahwa yang saya perjuangkan selama ini tidak lain hanyalah agama Allah, sekedar tenaga apa adanya." Hamka menceritakan pengalamannya itu dalam uraiannya tentang kandungan surat Al-Fusilat ayat ke-30. Di dalam tafsir Al-Azhar pada juz 24 halaman 226 sampai 229. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Kemudian itu mereka teguhkan pendirian mereka, akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat, agar kami jangan merasa takut dan jangan merasa duka cita. Dan gembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Number 2. Hamka seorang perokok. Meski seorang warga Muhammadiyah tulen, ternyata Buya Hamka juga menikmati tembakau. Tidak diketahui pasti kapan kebiasaan ini dimulai. Melalui kisah Irfan Hamka, pada tahun 1956, ayahnya menghisap rokok bermerek Lancer dan tidak terlihat lagi menghisap rokok ketika berangkat haji pada tahun 1967. Hamka biasanya menaruh rokok launchernya itu di saku jas dan dihirup menggunakan sebuah pipa gading gajah. Fakta ini menunjukkan bahwa Buya Hamka bukan sekali dan sehari 2 kali menjadi ahli hisap, tetapi telah menjadi kegemaran tersendiri sebab sejak dulu pipa gading gajah bukan barang remeh alias bernilai jual tinggi. Lazimnya tren di era itu, Hamka tidak menyulut batang rokoknya menggunakan korek api gas, melainkan menggunakan korek api kayu. Rokok bermerek Lancer tidak memiliki filter di pangkalnya, mirip seperti rokok kretek Ji Samsu yang masih bertahan hingga sekarang. Number 3. Memiliki adik seorang pendeta. Karena tak hanya menjadi pemuka agama di Minangkabau, Buya Hamka adalah salah satu pendiri dari Al-Munir,
Kiprahnya sebagai ulama tak diragukan lagi. Ia adalah tokoh yang sangat pintar dan disegani masyarakat Minangkabau. Ketika berusia 19 tahun, Hamka punya adik baru yang bernama Abdul Wadud Karim Amrullah, yang biasa dipanggil dengan sebutan Auka. Jalan hidup tidak ada yang tahu. Ketika dewasa, Hamka memilih menjadi ulama seperti ayahnya. Namun Auka justru memilih menjadi pendeta Kristen. Setelah patah hati, ayahnya meninggal. Kurang lebih 4 tahun setelah ayahnya meninggal tersebut, yang bertepatan pada Februari 1949, Auka pergi merantau ke Rotterdam menggunakan kapal MS William Rice yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok. Di negeri rantau itu, ia jatuh hati kepada salah seorang perempuan cantik yang bernama Sawitri. Sawitri ini ialah putri dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika, yaitunya Ali Sastroamidjojo. Namun, cintanya kandas lantaran Sastroamidjojo tak merestuinya. Kemudian pada tahun 1957, dia menikahi janda 4 anak asli dari Amerika. Namun sayang, pernikahannya dengan perempuan itu hanya bertahan selama 5 tahun. Tak patah semangat, Auka mencari cinta yang baru dan ia baru menikah lagi pada tahun 1970 dengan gadis blasteran Indonesia Amerika yang bernama Vera Ellen George. Awalnya, Vera mau mengikuti agama Auka dan ia pun resmi menjadi mu'alaf. Kemudian pada tahun 1977, mereka pindah ke Bali. Di Pulau Dewata inilah, entah karena dorongan sang istri, Auka pun mulai meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen. Ya, mungkin teman-teman sekalian bisa untuk like, comment, dan share video-video kami supaya channel ini bisa berkembang terus. Bye-bye. See you the next time.